saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai kelas malam hari ini. Kemarin kita sudah belajar ya mengenai resistor. Kita belajar bahwa resistor bersifat menghambat arus, artinya arusnya makin kecil, dan juga membagi tegangan, artinya tegangannya dibagi-bagi, dipotong-potong, merata ke seluruh bagian dari resistor. Nah, hari ini kita masuk ke komponen kedua, ya, yaitu kapasitor. Mungkin teman-teman sudah banyak yang sering ketemu dengan komponen yang namanya kapasitor ini. Tapi mungkin andai saja, atau mungkin saja dan kebanyakan juga teknisi tidak benar-benar kenal dan tidak benar-benar paham dan tidak benar-benar mengerti apa sih kapasitor itu, fungsinya apa, sifatnya seperti apa. Taunya ya dia nyimpen, nyetapi lagi tegangan. Atau secara umum kebanyakan orang memahami kapasitor gunanya untuk naikkan tegangan, alias kalau tegangannya ngedrop tambah kapasitor bisa naik. Itu tidak salah, tapi keliru ya. Jadi kapasitor tidak bisa menaikkan tegangan, itu perlu Anda garis bawahi. Kapasitor tidak bisa menaikkan tegangan, tapi dia bisa membuat aliran arus dan aliran listrik itu lebih stabil. Itu yang dilakukan. Kenapa begitu? Nah, kita akan pelajari kapasitor malam hari ini. Ini adalah bentuk fisik dari kapasitor ya, banyak sekali. Ada banyak jenis-jenisnya. Buat teman-teman yang baru pertama kali lihat, ini adalah namanya electrolytic capacitor, ELCO. Ini banyak kita temui di radio-radio, di PC, motherboard, di PCB, mainboard, PC, perangkat-perangkat yang lumayan tua-tua ya, yang ukurannya masih besar-besar. Lalu ini disebut dengan electrolytic capacitor, di dalamnya berupa cairan dan dieelektrik ya, dieelektriknya berupa kertas, film gitu, dan elektrodanya di antara kedua elektroda tersebut diberikan cairan. Cairannya apa saya juga kurang tahu, mungkin semacam asam ya, mungkin sejenis golongan-golongan seperti air aki. Lalu ini ada jenisnya namanya aluminium kapasitor, ELCO. Jenisnya sama, electrolytic kapasitor, karakteristiknya pun sama, tapi bodinya aluminium. Padahal dalamannya sama gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa disebut namanya berbeda. Mungkin karena kalau ini bodinya plastik, sedangkan ini aluminium. Beda satu hal lagi adalah yang jenisnya aluminium kapasitor seperti ini, dia lebih padat, lebih kecil, sehingga ukurannya bodinya lebih kecil, namun kapasitansinya bisa sama besar. Ya. Berarti kan ini 330, ini 560 mikrofarad. Bodinya bisa kurang lebih setara, padahal kapasitansi lebih besar. Lalu ada jenis yang berikutnya yang akan sering kita temui nanti di laptop. Itu ada 3 jenis ini, aluminium kapasitor, kemudian tantalum kapasitor yang seperti ini, bahannya terbuat dari tantalum. Kemudian yang terakhir adalah kapasitor keramik yang coklat-coklat kecil-kecil seperti ini. Ini akan sangat sering ditemui. Apa saja yang mungkin terjadi kerusakan pada kapasitor ini? Banyak. Pertama yang tentunya paling sering terjadi itu konslet ya. Dia konslet sehingga menyebabkan sirkuit berhenti berfungsi. Kerusakan lainnya, nilai kapasitansinya menurun. Dan yang terakhir yang mungkin terjadi adalah nilai hambatan dalam dari kapasitor tersebut itu naik, membesar. Akibatnya kemampuan kapasitor untuk menerima dan melepas arus itu menjadi melemah. Karena hambatan dalamnya naik, otomatis arusnya mengecil. Jadi kemampuan istilahnya lalu lintas arus di kapasitor tersebut jadi lemah, jadi kecil.
Meskipun tampungannya besar, tapi kalau lubang pipa keluar masuknya kecil, ya kapasitornya harusnya yang keluar kecil. Apa sih kapasitansi? Ya, kapasitansi adalah kemampuan suatu benda atau sistem benda. Ini perlu digarisbawahi. Suatu benda atau sistem benda untuk menyimpan muatan listrik. Semua benda memiliki sifat ini dalam berbagai tingkatan. Artinya, kapasitansi itu tidak selalu hanya ada di kapasitor. Di antara, andai kata sekarang Anda duduk di kursinya plastik, antara bokong Anda terhadap kursi Anda, kursi plastik tersebut, itu terdapat kapasitansi listrik karena ada dielektrik berupa celana Anda. Jadi di situ ada muatan listrik di antara keduanya. Nah, demikian halnya juga di antara PCB. Kalau kita lihat PCB itu kan terdiri dari berlapis-lapis. Nah, di antara lapisan tersebut terbentuk muatan listrik. Itu juga disebut dengan kapasitansi. Nah, kapasitor itu apa? Kapasitor adalah sebuah benda, alat, komponen yang nilai kapasitansinya sudah diatur sedemikian rupa sehingga bisa digunakan. Sengaja dibuat. Ya, tapi pada prinsipnya hampir semua benda yang berdekatan, ketika kedua-duanya bermuatan, maka benda tersebut di ruang di antara benda tersebut akan membentuk celah untuk membentuk kapasitansi. Ya. Jadi tersimpan muatan energi listrik di antara kedua benda tersebut. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini kapasitor keramik. Ini ada positif, ini negatif. Ini ruang di antaranya berupa keramik kapasitor, di dalamnya ini ada rongga. Rongga di dalam tersebut yang menjadi tempat muatan listrik atau elektron-elektron untuk berkumpul. Dan itu bisa terjadi di apa saja. Contoh, ini antara dua jalur. Ada dua jalur, Anda lihat, jalur kiri, jalur kanan. Ada ruang di antaranya, maka di sini akan terbentuk kapasitansi yang tidak diinginkan. Namun secara alami itu muncul. Dan hal tersebut disebut dengan kapasitansi parasitik atau kapasitansi yang tidak diinginkan. Jika nilainya terlalu besar, bisa mempengaruhi performa sirkuit dan itu fatal akibatnya. Namun tenang saja, kita tidak pikirkan kapasitansi parasitik pada sirkuit lagi, pada PCB, karena hal tersebut sudah didesain, sudah diatur oleh pabrikan. Ya, karena tugas kita mereparasi bukan mendesain, jadi kita tidak perlu pikirkan tentang kapasitansi parasitik. Nah, ada 3 variabel utama pada kapasitor. Pertama, kapasitansi dalam satuan farad, kemudian tegangan kerja maksimum, ya. Lalu ESR atau equivalent series resistance, yaitu nilai hambatan dalam yang mana berpengaruh terhadap besar arus yang mengalir pada kapasitor. Nah, yang pertama kapasitansi dinyatakan dalam satuannya farad. Contoh di sini 330 mu farad atau 330 mikrofarad. Artinya kapasitor ini mampu menyimpan muatan listrik sebesar 330 mikrofarad. Kalau Anda rubah dalam satuan joule, ya, dikonversi dalam satuan joule, ada rumusnya lagi dari farad ke joule, itu Anda bisa hitung, bahkan bisa dihitung berapa jumlah elektron yang disimpan di dalam kapasitor tersebut. Sederhananya seperti ini. Kapasitansi, makin besar kapasitansi, maka makin besar juga kemampuan kapasitor tersebut untuk menyimpan. Anda analogikan kapasitor ini seperti halnya ember dan gayung. Ya, makin besar berarti tampungannya makin besar. Lalu 25 volt itu adalah tegangan kerja maksimum. Nah, jika tegangan kerja ini dilewati, maka kapasitor akan berpotensi untuk meledak. Tidak serta-merta sehingga saat itu juga gitu ya, tapi dia butuh waktu untuk mulai terjadi kegagalan.
Kalau di ember ya ibarat kata gini, ember yang dindingnya tipis dengan ember yang dindingnya tebal, tentu yang dindingnya tebal mampu menahan air dengan tekanan lebih tinggi dibanding yang dindingnya tipis. Ya. Itu dua variabel. Jadi ketika kita mengganti kapasitor, harus ganti dengan tegangan kerja di atas dari yang dibutuhkan. Andai kata sirkuit Anda nilai tegangan kerjanya adalah 1 volt, maka kapasitor minimal yang harus Anda pasangkan adalah nilainya 1,5 kalinya, minimal ya, minimal 1,5 kalinya, yaitu 1,5 volt. Tapi yang tersedia di pasaran itu paling kecil 2 volt, jadi Anda pasangnya adalah kapasitor senilai 2 volt. Kapasitansinya berapa? Sesuai yang dibutuhkan sirkuit, minimum. Boleh dilebihkan, boleh atau tidaknya tergantung dari kapasitor tersebut digunakan untuk apa. Ya. Jadi minimal yang harus Anda perhatikan sekali adalah tegangan kerja dan kapasitansi. Variabel berikutnya yang ketiga adalah ESR, yaitu nilai hambatan dalam. Tadi saya cerita, hambatan dalam ini akan mempengaruhi kemampuan kapasitor untuk melepaskan dan menerima arus. Contoh, arus masuk dari sini, kemudian keluar ke sini. Masuk, keluar, masuk, keluar. Di dalam ini ada hambatan dalam. Kalau nilai hambatannya besar, maka arus yang mengalir ini akan kecil, lemah. Kalau nilai hambatan dalamnya kecil, maka arus yang mengalir bisa besar. Ya, dan nilai hambatan dalam ini tidak dipengaruhi oleh besarnya kapasitansi. Bisa saja embernya besar, ya, tapi keran airnya hanya mengalirkan air sedikit sekali, jadi ngisinya lambat. Bisa juga embernya besar, sudah terisi penuh, tapi sayangnya lubang untuk air keluarnya hanya kecil sehingga airnya keluar pelan-pelan. Padahal yang membutuhkan itu butuh energi besar, butuh air banyak seketika. Jadi seharusnya air yang di dalam ember tadi bisa dituang seluruhnya seketika saat itu juga. Karena nilai ESR-nya besar, hambatannya besar, dia keluarnya pelan-pelan. Butuh 1000 dikasih 100, tapi dicicil 100 dicicil 10 kali, itu juga nggak bagus. Jadi nilai ESR harus serendah-rendahnya. Ya, idealnya demikian. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana nilai ESR tidak boleh terlalu rendah. Tapi itu hanya akan terjadi, akan kita temui pada tahapan desain. Sebagai seorang tukang servis, kita tidak sampai ke sana. Oke ya, 3 hal yang harus diingat: kapasitansi, tegangan kerja, dan ESR. Ini bisa diukur semua dan ada alat ukurnya. Kapasitansi, ESR itu bisa diukur. Ngomong-ngomong, ESR ini cukup mahal. Jangan beli ESR meter yang murahan, yang rakitan-rakitan pakai microcontroller ATmega itu tak usah dibeli. Tidak akurat. Ya, cukup Anda memiliki kapasitansi saja itu sudah sangat membantu dalam bekerja. Ya, kalau tegangan kerja cukup lihat di label bodinya. Atau andai kata Anda akan temui tegangan kerja kapasitor yang tidak tertulis berupa angka, tapi ditulis berupa kode huruf, dan itu umumnya dilakukan sama pabrikan namanya NEC. Ya. Pabrikan lain juga ada yang melakukan hal ini. Mereka menulis kode huruf untuk menyatakan nilai dari kapasitor yang mereka miliki. Contoh di sini ada OE128. Anda perhatikan E128. Ya. E itu adalah 2,5 volt. Ya, ini OE ini maksudnya E kecil ya. 2,5 volt, 128 itu 12, kemudian nolnya 8 seperti resistor kemarin. Jadi 1200 mikrofarad nilai kapasitansinya. Ada lagi yang ini 330, berarti 330. Ini bukan berupa kode angka, tapi ini nilai sesungguhnya. 330 mikrofarad ya. Perhatikan ini tabel dengan kode D. D berarti level tegangannya adalah 20 volt. Ini kalau D besar. Di sini lambangnya adalah D kecil, berarti nilainya 2 volt. 330 2 volt. Ada juga nanti Anda temui kodenya J. J
330J berarti 6,3 volt. 330J ya. Ada nanti yang benar-benar tabelnya seperti ini nanti. JN8, JE8, AE8 dan segala macam, ini benar-benar terpakai tabel huruf ya. Ada yang seperti itu nanti. Ya, cuma saya kebetulan nggak dapat gambarnya, jadi saya tidak cantumkan di sini. Tabel ini bisa teman-teman print nantinya, digunakan untuk contekan. Jadi andai kata Anda lupa, bisa lihat tabel ini. Nah, cerita berikutnya adalah kapasitor itu bisa ditambah dan juga bisa dikurangi nilai kapasitansinya. Caranya dengan merangkainya secara paralel atau merangkainya secara seri. Jika kapasitor dirangkai paralel seperti ini, C1, C2, maka nilai total kapasitansi adalah C1 plus C2, membesar. Jadi kalau mau membesarkan nilai kapasitansi, nggak usah dicopot atau diganti kapasitor yang lama, biarkan saja di sana. Cukup Anda tambah kapasitor secara paralel. Itu dengan catatan kapasitornya masih baik. Kalau kapasitornya kurang bagus ya ganti saja, atau mungkin ruangnya nggak ada. Ketika mau ganti, mau nambah itu nggak ada ruang, jadi harus diganti. Tapi umumnya tidak perlu dilakukan untuk penggantian yang lama ya. Cukup ditambah. Lalu bagaimana cara mengurangi kapasitansi dari sebuah kapasitor? Andai kata Anda punya 220 mikrofarad, 2 biji, Anda rangkai seri, maka ya, nilai kapasitansinya itu akan setara dengan 110. Kalau 3, berarti 220 sepertiganya ya. 1/220, 3/220, berarti 3/2. 3/2 itu adalah 20 bagi 3, 6, 0,666 ya, berarti 66 ya. Dari 100 turun jadi 66 mikrofarad. Itu kalau di seri. Tapi keuntungannya apa? Tegangan kerjanya naik. Anda butuh kapasitansi 100 mikrofarad, tapi Anda punyanya kapasitor Anda butuh kapasitor 100 mikrofarad dengan tegangan kerja sebutlah 15 volt. Tapi yang Anda miliki adalah kapasitor 100 mikrofarad dengan rating tegangan hanya 5 volt. Itu kan tidak bisa dipasang. Sirkuitnya butuh 15, Anda punyanya cuma 5 volt. Berarti caranya di seri. 100 di seri kan, 3 biji. Kemudian berarti total tegangannya dari ujung di sini ke sini itu adalah 15 volt, dan kapasitansinya yang Anda dapatkan mengecil, sama tapi sesuai kebutuhan. Nah, kalau ilustrasi di sini, andai kata C1, C2, C3 ini tegangannya masing-masing 5 volt, maka total tegangan yang diperbolehkan dari ujung ke ujung adalah 15 volt. Masing-masing akan menanggung 555 ya. Tapi nilai kapasitansinya 100 tambah 220 tambah 1/470, totalnya jadi 59 mikrofarad, mengecil. Beda dengan yang paralel. Kabar baiknya kita hanya akan temui yang paralel yang digunakan pada sirkuit elektronik ya. Yang seri ini tidak dipakai, sama sekali tidak dipakai. Anda nggak akan ketemu ya. Karena daripada Anda menyerikan kapasitor, mending belikan kapasitor yang sesuai ya, daripada makan tempat ya. Lalu apa fungsi aplikasi kapasitor pada sirkuit? Aplikasinya untuk apa kapasitor ini? Kapasitor digunakan untuk membuat fungsi timer bersama resistor, disebut dengan sirkuit RC timer. Kenapa disebut sirkuit timer? Karena tadi dengan mengatur lama waktu pengisian kapasitor bisa digunakan untuk sebagai fungsi waktu, karena tegangan akan naik perlahan secara gradual berdasarkan tingkat saturasi dari kapasitor atau penuh tidaknya kapasitor. Bisa juga digunakan sebagai membuat fungsi osilasi bersama koil, disebut dengan LC tank resonant. Ini kita nggak akan banyak temui di laptop, jadi saya tidak bahas. Kalau orang radio atau anak audio pasti akan ketemu dengan LC tank ini. Di laptop kebetulan memang tidak banyak, jadi saya tidak bahas.
sebagai filter noise pada arus DC disebut dengan fungsi decoupling ya. Nanti kita akan lihat contoh aplikasinya seperti apa. Lalu sebagai penyimpan daya, nah capacitor bank itu kalau Anda sering main audio mobil, contoh ya, ada kapasitor besar-besar untuk sebagai memberikan backup daya saat bassnya digenjot habis-habisan. Jadi ketika bassnya nendang, itu kapasitornya melepaskan energi yang besar. Lalu digunakan sebagai coupler pada arus AC atau dan pulsed DC. Pulsed DC ini artinya arus DC yang dipotong-potong. Ya, kalau yang DC biasa ini DC murni kan dia full penuh ya, duty cycle-nya 100%. Sedangkan yang pulse DC ini dia dipotong-potong, bisa dibentuk jadi gelombang gergaji, gelombang kotak-kotak ya. Pulse DC digunakan sebagai coupler ya. Coupler apa sih? Penghubung. Kita lihat aplikasinya. Yang pertama, bagaimana fungsi timer bersama resistor. Coba kita perhatikan di sini. Andai kata VA plus dan VIN nilainya sama-sama 19 volt ya. Maka sirkuit ini hasil kerjanya adalah nanti di VA off. Kalau VA off ini di-ground-kan, laptop akan mati ya. Kalau VA off di-ground-kan, laptop akan mati. Ingat, berarti supaya laptop hidup, VA off tidak boleh di-ground-kan. Artinya si MOSFET ini harus dalam kondisi mati. Ini MOSFET jenisnya adalah N-channel. Kita akan bahas ini esok ya. MOSFET ini jenisnya N-channel, maka supaya dia mati, gate-nya haruslah tidak ada tegangan atau harus nilainya 0. Kalau di situ kita lihat supaya gate MOSFET ini 0, ini sudah ada pull down resistor 1. Kemudian ada kendali dari PQ5 ya. Jadi ketika PQ5 ini hidup, maka gate dari PQ5 yang kanan dan kiri ya, ketika yang ini hidup, maka gate ini akan di-ground-kan sehingga ini mati. Berarti syaratnya supaya VA off ini bisa nilainya tinggi, positif, maka gate ini harus di-ground-kan oleh PQ5 yang kanan. Nah, sekarang bagaimana cara kerjanya untuk menghidupkan ini? Kita perhatikan, andai kata VIN dan VA plus sama-sama asalnya dari adaptor dan hadir di waktu yang bersamaan, maka kita akan coba sama-sama masuk 19 volt di sini. Di sini masuk 19 volt ya. Karena di sini ada 19 volt. VIN ini hadir setelah VA plus ya. VIN hadir setelah VA plus. Jadi VA plus masuk dulu, baru kemudian diproses sama sirkuit jadilah VIN. Itu ya. VA plus masuk, ada tegangan 19 volt, kemudian melewati resistor senilai 1 mega. Kemudian ditampung energinya oleh PC12. Kemudian dilewatkan lagi resistor 10 kilo, ditampung lagi energinya oleh PC10. Nah, R dan C ini, PC10, PC12 ini berfungsi sebagai RC timer ya. Fungsi waktu, ada fungsi waktu. Berarti tegangan dari VA plus akan mencapai gate dari PQ5 sebelah kiri ini setelah beberapa saat ya, ketika si PC12 ini penuh terisi. Tapi selama PC12 dan PC10 itu kosong, maka gate dari MOSFET ini tidak akan terisi waktunya. Nah, selama masa itu pula VA plus tegangannya akan mengalir hingga mencapai VIN. Kemudian VIN melewati PD12, ada Zener 2,7 volt di sini, tegangan di sini akhirnya jadi sekitar 5 volt, 5-6 volt di sini. Ini hidup. Jadi sebelum VA plus mencapai gate ini, PQ5 yang kanan harus hidup sehingga di-ground-kan tegangannya, dan ini pun tidak akan pernah hidup. Berapa lama jeda waktunya kita bisa hitung ya. Ngomong-ngomong ada RC kalkulator namanya, RC time kalkulator online, saya cari aja.
slide-nya down, kita cari yang lain. Oke. Nah, kita akan perhatikan nilainya 1 mega dan 0,1 mikrofarad ya. Tegangannya abaikan. Resistance-nya adalah 1 mega ohm. Kemudian kapasitansinya adalah 0,1 ya. 0,1 mikrofarad. Kita akan minta waktunya hasilnya dalam sorry. Tidak berfungsi sepertinya kalkulator. Oh sorry, ini soal bukan aplikasi ya. Saya cari ini dia. Tegangannya 25 volt 19 volt, outputnya juga 19 volt, resistornya 1 dalam kilo ohm. 1 mega itu 100 kilo, 1000 kilo, kapasitansinya dalam mikrofarad 0,1. Oke. Kemudian kita calculate. Oke, target outputnya kita bikin di angka 10 volt ya. Ini karena ada pembagian tegangan ya. Perhatikan di sini 10. Oke. Hitung. Jadi ada jeda waktu sebesar 74 milisecond. Itu dengan kita memfaktorkan hanya satu kapasitor 0,1. Kalau dua ini dimasukkan berarti ada 0,2. Jadi 149 milisecond atau sekitar 0,15 detik. Ya, 0,15 detik. Sesingkat itu waktunya yang dibutuhkan untuk VA plus mencapai VIN agar sirkuit ini bisa berfungsi. Ini salah satu fungsi RC timer. Andai kata kapasitor ini rusak, maka VA plus akan langsung menghidupkan MOSFET ini dan VA off langsung jalan sehingga VIN tidak akan pernah dapat tegangan. Laptopnya gagal fungsi. Ini sirkuit proteksi yang ada di Sony Vaio HK8. Ya. Jadi fungsi timer ini kalau kapasitor ini sampai rusak atau R-nya ini R-nya ini nilainya ada yang ganti jadi nilainya terlalu kecil, akibatnya apa? VA off akan selalu di-groundkan oleh PQ5 dan laptop tidak akan pernah hidup. 19 voltnya tidak bisa nyebar ya. Itu fungsi RC timer. Lalu yang kedua sebagai coupler. Nah, Anda perhatikan di sini, ini sirkuit switching ya, SMPS, sirkuit switching regulator. Di sini itu bentuk sinyalnya, gelombangnya adalah square wave, kotak-kotak-kotak. Square tembus ke sini ya, karena dia kotak-kotak bisa tembus ke kapasitor. Diteruskan ke dalam, masuk ke boot. Di sini maka tegangan di sini, andai kata di sini ada 5 volt ditambah oleh gelombang kotak di sini. Kalau di sini 20 volt berarti tegangan di sini 20 plus 5 yang sudah ada. Jadi sekitar nilainya 25 volt. Itu fungsi coupler ya. Nanti ada banyak coupler seperti ini. Ciri-cirinya dia sama sekali tidak terhubung ke ground. Ya, jadi hanya dari satu sirkuit. Ini dari sirkuit phase dihubungkan ke boot melalui PC8. Lalu yang sebagai noise filter pada arus DC, perhatikan
kapasitor-kapasitor ini dihubungkan sedekat mungkin ke prosesor. Kalau kita sering lihat di bawah prosesor banyak kapasitor keramik. Nah, itu digunakan untuk decoupling. Tujuannya apa? Membuang atau menghilangkan noise yang diakibatkan interferensi sinyal dari sirkuit-sirkuit dan dari gelombang elektromagnetik yang lain, dari gelombang radio. Seperti itu. Nah, itu fungsi kapasitor yang akan sering kita temui pada laptop. Dan umumnya kalau dari sisi kerusakan dia hanya konslet atau nilai kapasitansinya menurun. Dua itu saja. Tapi dalam analisa kerja teman-teman perlu memahami terutama fungsi RC tadi ya, karena fungsi RC ini akan sangat mengecoh kita kalau nggak teliti lihat nilainya. Ternyata ada fungsi waktu di situ. Oke. Saya cukupkan sampai sini materinya. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Dipersilahkan. Silakan, sesi tanya jawab dibuka. Selamat malam Pak Albert. Pak belajar terus, Pak Dedi, Pak Didi, Pak Dikin, Pak Evan, Pak Faizin, Pak Hendra, Pak Fahri, Pak Indra Jaya, Pak Muiz, dan Pak Prismakom Niaga, Pak Jatmiko, dan Pak Zaka. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Faizin. Pertanyaannya, untuk keramik, kapasitor keramik yang short biasanya nggak diganti aman, tapi jika diganti dengan ukuran fisik yang sama, apakah kalau ganti harus dengan ukuran fisik yang sama? Kebanyakan teknisi malas untuk mengganti, ya. Kalau kapasitor ini fungsinya hanya sebagai decoupling, kalau kita lihat di sini tadi, andai kata fungsi kapasitor tersebut hanya untuk decoupling saja, Anda nggak ganti nggak ada masalah, no problem, ya. Paling noise-nya nambah sedikit lah, kestabilannya berkurang, tapi itu nilainya kecil sekali, ya. Kita bisa abaikan, ya. Lalu penggantinya gimana? Acuannya bukan ukuran fisik, tapi nilai tegangan dan kapasitansi. Itu yang perlu diingat. Nah, kebanyakan dari kita males untuk ngecek ini kapasitansinya berapa ya, atau tegangannya berapa ya. Jadi main comot saja kapasitor dari, ternyata nanti mungkin Anda akan ketemu apa sebegini, main ganti, lihat ukuran fisiknya sama tapi tidak lihat ini nilai rating tegangannya berapa. Anda pasang, ambil dari kapasitor di jalur 3 volt 5 volt, ya, rating tegangannya 6,3 volt. Kemudian Anda pasang itu kanibal untuk dipasang di jalur 19 volt yang sebelumnya konslet diganti. Anda pasang kapasitor barunya dan ternyata yang terjadi adalah C yang baru dipasang akan meledak tidak lama setelah laptop dihidupkan karena rating tegangan tidak sesuai. Jadi kalaupun Anda mau ganti, kalau Anda mau ganti, gantilah dengan yang sesuai, ratingnya minimal atau lebih tinggi. Kalau tidak mau kayak gitu, ya sudah, tidak usah diganti, andai kata dia decoupling. Tapi kalau coupler Anda nggak ganti, pasti sirkuit Anda akan bermasalah. Itu jawabannya Pak Faizin. Silahkan yang lain. Nah, pertanyaan dari Pak Indra Jaya. Jadi sebenarnya menambah kapasitor di V-Core itu hanya untuk menstabilkan tegangan ya Pak? Betul Pak Indra Jaya. Jadi tegangan pada sirkuit V-Core itu berfluktuasi atau tidak stabil akibat kurang energi, ya. Maka butuh kapasitor untuk menstabilkan. Jadi aliran arus yang tadinya naik turun atau goyang-goyang, karena ada kapasitor, ada penampungnya, maka arus yang mengalir setelah melewati penampung akan lebih stabil. Bukan menaikkan tegangan. Tegangan naik itu karena memang sirkuitnya bekerja dengan cara begitu, si IC V-Core merubah nilai tegangannya, bukan akibat ada kapasitor. Begitu Pak Indra Jaya.
Silakan yang lain yang mau bertanya. Pak Zaka, Pak Dikin, ada pertanyaan? Pak Muiz, selamat datang Pak Muiz. Pak Hendra, jauh-jauh dari Kendari, ayo harus ada pertanyaan. Pak Evan, siap-siap ya. Nanti, oh ya, yang ikutan kelas besok tanggal 13, harapan saya sudah kumpul di Jogja ya. Tanggal 13 sudah kumpul di Jogja. Senin kita mulai. Oke, ya. Yang ikut kelas LGA skematik 101 di Jogja tanggal 13. Harapannya sudah kumpul nanti di Jogja. Kemudian hari Senin kita akan mulai. Pak Didi ya, yang ikutan Pak Didi, Pak Evan, satu lagi siapa kemarin? Kok saya lupa. Aduh, saya jadi hang. Pak Trijaya, Pak Rusdi Trijaya Tarakan. Pak Trijaya sudah, Pak Rusdi udah beli tiket. Sudah, kebetulan lokal semua ya, dari Pulau Jawa semua, dalam negeri semua, jadi tidak akan terlalu banyak masalah di perjalanan. Saya doakan besok supaya lancar perjalanannya dan sehat selalu. Silakan, ada pertanyaan lain? Oke. Bisa saya cukupkan kalau begitu ya. Baik, kalau begitu kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya malam hari ini supaya tidak terlalu lama ya. Materinya juga memang singkat-singkat saja karena saya tidak mau terlalu banyak, takutnya nanti jadi melebar dan tidak efektif ya. Saya review sekali lagi apa yang harus Anda ingat dari kapasitor ini. Itu sebenarnya kuncinya hanya di sini saja. Ya. Pertama adalah aplikasi kapasitor pada sirkuit. Ini harus diingat. Jadi ketika Anda melihat sirkuit, Anda tahu ini difungsikan sebagai apa pada sirkuit di situ. Perannya sebagai apa? Apakah sebagai timer, osilator, sebagai decoupling, atau kapasitor bank, atau coupler. Ya. Juga sifat atau makna dari kapasitansi ini harus diingat ya. Jadi nanti harus dipelajari. Juga tentang 3 variabel dari kapasitor. Ingat baik-baik ini. Jadi kalau ganti kapasitor jangan sembarangan. Kapasitansinya berapa, tegangan kerjanya berapa, ESR-nya berapa. Ya. Kapasitansi boleh diganti tidak sesuai dengan nilai aslinya, itu boleh. Ya, tapi kembali lagi nanti sirkuitnya butuhnya seberapa. Baiklah, ada pertanyaan lagi. Kalau gitu saya jawab dulu dari Pak Puji Jatmiko. Untuk kapasitor token yang bermasalah di VCC core yang rusak, apakah harus diganti saja atau cuma ditambah capsnya? Kedua-duanya bisa dilakukan. Kalau saya paling sering saya cuma tambah saja. Ya. Selama masih ada tempat saya hanya akan tambahkan saja, tidak saya ganti. Tapi kalau tempatnya tidak ada, ya mau tidak mau tak copot itu kapasitor tokennya. Dengan catatan dia tidak short ya. Kalau dia tidak konslet, Anda bisa tambahkan itu kapasitor serapi mungkin ya, dengan solderan, dan lokasinya sedekat mungkin, dan jangan pakai kawat. Kalau Anda harus ngawatin berarti itu artinya nggak ada tempat ya. Saya miris sekali kalau melihat ada yang nambahin kapasitor dengan cara disambung pakai kabel. Itu sangat-sangat mengerikan ya. Karena kapasitor itu difungsikan untuk sebagai backup energi. Jadi kalau kabelnya panjang berarti perjalanannya lebih jauh dan lebih panjang. Artinya tidak efisien sistem seperti itu. Nilai dari NEC token berapa? Pertanyaan dari Pak Hendra dari Unaha. Kodenya bisa dilihat di sini, Pak.
Jadi ini 128 berarti ini 1200 mikrofarad. Jadi 12 nolnya 8 ya. 1200 mikrofarad. Jadi 12 kali 10 pangkat minus 8 itu nilainya berarti 1200 mikro. Kodenya E, berarti tegangannya 2,5 volt. 2,5 volt 1200 mikrofarad. Itu Pak Hendra. Jadi nanti bisa lihat di tabel ini ya. Oke, cukup ya malam hari ini. Tidak ada pertanyaan lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah bergabung ya. Ada 16 orang partisipan malam hari ini. Pak Jaka, Pak Jatmiko, Pak Prisma Komniaga, Pak Muiz, Pak Indrajaya, Pak Fahri, Pak Hendra, Pak Faizin, Pak Evan, Pak Dikin, ada Pak Didi, ada Pak Denny Wijaya, ada Bapak Belajar Terus, I don't know ini siapa, makhluk asing ya, ada Bapak Alberto, dan saya sendiri ya. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak sudah bergabung. Sekali lagi selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga bermanfaat. Saya doakan semoga yang masih lanjut kerja jangan terlalu malam lemburnya. Saya doakan juga semoga lancar. Semoga esok pagi kita bangun dalam keadaan sehat, wah, dan segar ya, sehat walafiat dan segar ya. Sehat belum tentu segar soalnya banyak yang sehat ngantuk. Oke, ada pertanyaan lagi, last question. Boleh saya tunggu? Kita tunggu pertanyaan dari Pak Jatmiko. Setelah itu saya tutup ya. Jadi tidak ada pertanyaan lagi dari yang lain. Tidak perlu dilakukan perubahan Pak Jatmiko. Kapasitansi lebih besar itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau kapasitansinya terlalu kecil ya. Jadi awalnya laptopnya Core i5 diganti prosesor Core i3, apakah kapasitornya harus dikecilkan? Nggak perlu ya. Capsnya biarkan saja seperti apa adanya ya. Lebih besar tidak apa-apa, kurang itu yang nggak boleh. Oke, cukup jelas ya jawaban saya. Oke, clear. Baiklah, sekali lagi saya mohon pamit. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.